Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Zippo Roger BK. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait izin kerja ya, atau permit to work atau permit to work system. Jadi izin kerja ini adalah merupakan rangkaian dari 5 hierarki pengendalian bahaya di tempat kerja ya. Yang hierarki pertama adalah eliminasi, yang kedua adalah substitusi, yang ketiga adalah rekayasa engineering, dan keempat adalah pengendalian administratif, yang kelima adalah APD. Nah, untuk izin kerja itu adalah pengendalian yang keempat, yaitu pengendalian dari segi administratifnya. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi dari resiko bahaya yang ada di tempat pekerjaan. Oke, kita langsung aja ya. Jadi tujuan untuk izin kerja ini yaitu yang pertama, kita mengetahui pekerjaan yang memerlukan izinnya dan mengetahui ya cara melakukan pengisian dan legalisasi permit untuk bekerja, dan mengetahui tugas dan tanggung jawab pekerja dalam mengisi permit, dan mengetahui cara closing permit tersebut. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Nah, work permit atau izin kerja. Jadi work permit itu adalah dokumen izin yang mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3. Jadi untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan aman dan juga efisien. Seperti itu rekan-rekan. Nah, pekerjaan yang memerlukan work permit diantaranya yaitu bekerja di ketinggian atau working at height. Berikutnya lagi adalah pekerjaan panas atau hot work. Yang berikutnya adalah confined space atau pekerja di ruang terbatas. Jadi itu adalah beberapa pekerjaan yang memerlukan izin kerja ataupun work permit ya. Nah, permit bekerja di ketinggian atau working at height itu dibuat setiap pekerjaan di ketinggian lebih dari 1,8 meter ya, tanpa memiliki platform dan handrail yang memadai atau handrail yang fix ya. Dan permit ini hanya berlaku untuk 1 hari kerja atau 1 kali 24 jam. Nah, yang bertanggung jawab siapa sih untuk pembuatan permit ya? Nah, contoh yang pertama adalah dari pekerjanya, berikutnya adalah supervisinya, berikutnya asistennya ya, dari safety officernya ya, dan juga dari manajer ya atau managingnya. Jadi semua lini itu harus berada di dalam pembuatan permit tersebut. Pekerja yaitu mengisi nama dan tanda tangan permit ya. Nah, dari supervisi adalah membuat dan mengajukan permit, contoh yang untuk bekerja di ketinggian nih, dan memeriksa kondisi peralatan bekerja di ketinggian. Nah, untuk asistennya yaitu melakukan pemeriksaan permit yang bekerja di ketinggian dan diajukan dan ditandatangani. Nah, ada lagi yang safety officer. Jadi safety officer ini melakukan verifikasi lapangan dan juga tantangan dan memastikan penyimpanan file izin kerja untuk keperluan pengecekan atau audit ya, seperti itu. Nah, untuk manajernya yaitu menyetujui ya atau approval permit bekerja di ketinggian tersebut, seperti itu. Nah, di permit bekerja di ketinggian itu ada beberapa checklist ya yang harus diisi, dan di situ beberapa persyaratan yang harus ada ya. Contoh untuk checklistnya adalah misalnya apakah pekerja sudah diberi penjelasan secara detail mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Apakah pekerja ya sudah diberitahu terkait bahaya yang kemungkinan dapat terjadi. Yang berikutnya adalah apakah APD atau alat pelindung diri atau PPE, personal protective equipment, sudah dicek dan tidak ada kerusakan serta juga dia siap pakai ya. Terus juga apakah pekerja sudah diberitahu tentang keharusan menggunakan APD-nya. Berikutnya adalah apakah pekerja sudah diberitahu cara menggunakan APD-nya itu tersebut ya, seperti itu. Nah,
apakah juga ada safety sign ya, atau signboard atau barricade lamp ya, dipasang di bawah area kerja seperti itu ya. Nah, apakah juga tersedia akses untuk bekerja di ketinggian yang aman? Akses ataupun area yang menuju ke tempat kerja, baik kita naik ke atas, turun ya, ataupun berjalan, itu harus memadai dan juga aman ya, dan pastikan sudah dilakukan pengecekan ya, seperti itu. Nah, apakah sistem pengaman jatuh ya atau fall arrest terpasang apabila diperlukan, dan apakah telah mendapatkan izin kerja lain apabila diperlukan? Contoh misalnya dia memang bekerja di ketinggian, itu harus menggunakan izin kerja ya. Tambah lagi misalnya dia bekerja dengan pengelasan dan sebagainya, itu adalah hot work ya, jadi double permit seperti itu ya. Nah, dicek juga peralatan yang diperlukan nih, misalnya scaffoldingnya, tangga besinya ya kan, misalnya pengelasan mesin lasnya atau kompresornya seperti itu ya. Terus kita cek juga kondisi bagian yang dikerjakan nih, apakah dia mengandung oli, mengandung debu, bising, pertegangan listrik ya, seperti itu. Nah, APD-nya apa saja sih yang diperlukan? Seperti itu, tergantung dengan pekerjaannya pastinya. Safety helmet ya, sepatu safety, earplug ya atau sumbat telinga ya kan, masker, body harness ya kan, safety glass ya, dan juga safety glove ataupun sarung tangan. Jadi seperti itu ya. Oke, dan ini penting ya. Jadi setelah pekerjaan selesai ya, permit harus di close atau harus ditutup saat pekerjaan telah selesai, dengan cara dilakukan pemeriksaan oleh safety officer dan juga asisten ya, serta ditandatangani di situ ya. Nah, permit bekerja di ketinggian yang tidak lengkap pengisiannya ya, tidak ada tanda tangan, tidak di close ya, jadi merupakan suatu bentuk pelanggaran prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti itu rekan-rekan. Jadi intinya apapun pekerjaannya ya, yang utama kita cek terlebih dahulu, kita identifikasi terlebih dahulu ya, apa saja bahaya, faktor-faktor yang dapat memengaruhi ya dari paparan terhadap kitanya ya sebagai pekerja, dan juga alat-alat ya, baik itu alat berat ataupun alat-alat kerja lainnya. Jadi intinya seperti itu, dan utamakan ya, yang pertama adalah selalu cek sebelum melakukan aktivitas ya, cek fisik kita, kesehatannya, cek alat kerja kita ya, cek area kerja kita ya. Intinya seperti itu rekan-rekan. Dan yang terakhir ya, selalu utamakan keselamatan dan kesehatan kerja, dan jangan lupa berdoa. Oke, mudah-mudahan, terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua ya. Safety first. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.